Definisi perbandingan. Perbandingan adalah pernyataan matematika secara sederhana yang membandingkan antara dua besaran atau lebih, dan besaran-besaran tersebut harus memiliki satuan yang sama. Misalnya, berat badan Fani lebih berat 14 kg dari Reno, atau Reno lebih ringan 14 kg dari Fani. Untuk membandingkan berat badan kedua anak itu dilihat dari selisih berat badan Fani dan Reno, yaitu 28 dikurangi 14 sama dengan 14 kg. Contoh kedua, berat badan Fani 2 kali lipat dari berat badan Reno. Untuk menghitung berat badan kedua anak tersebut dengan menghitung hasil bagi berat badan Fani dan Reno, yaitu 28 banding 14 sama dengan 2 banding 1. Nah, 28 banding 14 ini 28 dibagi 14 dan 14 dibagi 14, hasilnya 2 dibanding 1. Bentuk perbandingan berat badan Fani banding Bim sama dengan 2 banding 1. Membandingkan berat badan ini berdasarkan hasil bagi rasio. Bentuk-bentuk perbandingan. Perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai memiliki definisi perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Sedangkan perbandingan berbalik nilai memiliki definisi perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Rumus perbandingan. Rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Ada cara lain pula, yaitu jika A sama dengan X, maka B sama dengan B per A dikali X. Untuk rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Ada cara lain pula, yaitu jika A sama dengan X, maka B sama dengan A per B dikali X. Contoh soal. Yang pertama, dalam pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja sebesar 200.000. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan, maka dari itu menambahkan 4 orang lagi. Berapa jumlah gaji tambahan yang harus dikeluarkan pemilik kolam? Maka penyelesaiannya adalah yang diketahui tadi, A1 sama dengan 8, A2-nya 4, dan B1-nya 200.000. Maka yang ditanya adalah B2, jumlah gaji tambahan yang harus dikeluarkan pemilik kolam. Kita misalkan B2 ya. Maka nilai B2 adalah, ini merupakan soal perbandingan senilai. Jadi menggunakan rumus perbandingan senilai. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. 8 per 200.000 sama dengan 4 per B2. 8 dikali B2 sama dengan 200.000 dikali 4. 8-nya pindah ya, pindah ruas. Maka B2 sama dengan 800.000 per 8, B2 sama dengan 100.000. Nah, jadi jumlah gaji tambahan adalah sebesar Rp100.000. Contoh soal yang kedua. Pada suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Dan apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah oleh pemilik rumah? Maka penyelesaiannya diketahui A1-nya 20, B1-nya 8, dan A2-nya 16. Maka yang ditanya adalah B2. Jumlah pekerja yang harus ditambah.
penyelesaiannya, ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai ya. Jadi menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. 20 per B2 sama dengan 16 per 8. 20 dikali 8 sama dengan 16 dikali B2. B2 sama dengan 160 dibagi 16. B2 sama dengan 10. Jadi pekerja harus ditambah adalah sebanyak 10 orang. Aritmatika sosial pastinya udah nggak asing ya dengan istilah yang satu ini. Aritmatika sosial adalah perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Akan banyak istilah yang kita kenali di sini tapi pastinya udah familiar ya, seperti diskon, untung, rugi, laba, impas, dan lain sebagainya. Nah, pertama tentang untung dan rugi. Sebuah transaksi dikatakan untung ketika harga jual itu lebih besar daripada harga beli. Dikatakan rugi ketika harga jual lebih rendah daripada harga beli. Dikatakan impas atau balik modal ketika harga jual sama dengan harga beli. Nah, untung atau rugi ini bisa didapatkan dengan rumus harga jual dikurangi dari harga beli atau selisih dari kedua harga tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang pedagang membeli 72 butir telur. Setiap butir harganya 1.500. Kemudian dijual setengahnya dengan harga 2.000 per butir dan setengahnya 1.500 per butir. Tentukan besar untung atau rugi yang diperoleh penjual tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu berapa harga belinya. 72 butir dikalikan Rp1.500 sama dengan 108.000. Kemudian kita tentukan harga jualnya. Kan tadi setengahnya dijual 2.000, setengahnya dijual 1.500. Jadinya 36 dikalikan 2.000 dan 36 dikalikan 1.500. Ketemu 72.000 ditambah 54.000 sama dengan 126.000. Jadi selisih antara harga beli dan harga jual sama dengan 126.000 dikurangi 108.000 sama dengan 18.000. Nah, karena harga jual lebih besar dibandingkan harga beli, maka pedagang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp18.000. Selanjutnya tentang persentase rugi. Persentase rugi diperoleh dari rugi per harga beli dikalikan 100%. Contohnya, ayah membeli mobil seharga 250 juta. Karena bosan, akhirnya beliau menjual seharga 235 juta. Tentukan persentase kerugiannya. Maka penyelesaiannya kita ketahui harga belinya 250 juta, harga jualnya 235 juta, sehingga ruginya sama dengan 250 juta dikurangi 235 juta sama dengan 15 juta. Persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikalikan 100% sama dengan 15 juta per 250 juta dikalikan 100% sama dengan 6%. Jadi persentase kerugian yang dialami yaitu sebesar 6%. Kalau tadi kita menghitung persentase rugi, sekarang kita menghitung persentase dari untung. Rumusnya sama, hanya bagian yang rugi diganti dengan untung. Jadinya persentase untung sama dengan untung per harga beli dikalikan 100%. Contohnya, Pak Ishak membeli kafe seharga 765.500.000. Setelah kafe berjalan selama 6 bulan, ia sudah mendapat keuntungan 975.250.000. Tentukan persentase keuntungannya. Nah, untuk penyelesaiannya sama. Jadi yang pertama kita harus cari selisihnya dulu. Di situ ketemu 209.750.000. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus persentase untung, yakni untung per harga beli dikalikan 100%. 209.750.000 per 765.500.000 dikalikan 100% ketemu 27,4%. Jadi hasil itulah adalah persentase keuntungan yang didapat. Bruto, tara, dan neto. Tara adalah berat kemasan barang seperti plastik, karung, kertas, dan lain-lain. Bruto atau berat kotor adalah berat barang beserta kemasannya. Sedangkan neto atau berat bersih adalah berat barang atau produk.
Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sedangkan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Jika diketahui persen tara dan bruto, kalian dapat mencari tara dengan rumus berikut. Tara sama dengan persen tara dikali bruto. Selanjutnya, untuk menentukan harga bersih setelah memperoleh potongan berat atau tara dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga per satuan berat. Contoh permasalahan. Ibu membeli 5 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis neto 1 kg. Setelah ditimbang, ternyata berat seluruh kaleng tersebut 6 kg. Berapa bruto dan tara setiap kaleng? Penyelesaian, bruto setiap kaleng sama dengan 6 kg dibagi 5 sama dengan 1,2 kg. Selanjutnya untuk mencari tara setiap kaleng sama dengan 1,2 kg dikurangi 1 kg sama dengan 0,2 kg. Bunga tabungan. Apabila kita menyimpan uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang yang disebut bunga. Ada 2 jenis bunga tabungan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Contoh permasalahan. Vega menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 18% setahun dengan menggunakan bunga tunggal. Tentukan besarnya bunga pada akhir bulan pertama dan besarnya uang setelah 2 tahun. Penyelesaian. Diketahui modal sebesar 2 juta rupiah. Untuk menentukan bunga akhir bulan pertama, yaitu 1/12 dikali 18/100 dikali 2 juta rupiah sama dengan 30.000 rupiah. Jadi, bunga akhir bulan pertama yaitu 30.000 rupiah. Selanjutnya, menentukan bunga 2 tahun, yaitu 2 dikali 18/100 dikali 2 juta rupiah sama dengan 720.000 rupiah. Jumlah uang seluruhnya 2 juta rupiah ditambah 720.000 rupiah sama dengan 2.720.000 rupiah. Jadi jumlah uang setelah 2 tahun adalah 2.720.000 rupiah. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat dan memaksa. Banyak sekali jenis-jenis pajak, antara lain pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atau PPH. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Putu memperoleh gaji sebesar 950.000 rupiah selama sebulan, dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 380.000 rupiah. Jika pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Penyelesaian. Diketahui besar gaji sama dengan 950.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak sebesar 380.000 rupiah dan PPH sebesar 10%.
Jawab, besar penghasilan kena pajak sama dengan Rp950.000 dikurangi Rp380.000 sama dengan Rp570.000. Besar pajak penghasilan sama dengan 10% dikali penghasilan kena pajak sama dengan 10/100 dikali Rp570.000 sama dengan Rp57.000. Gaji yang diterima sama dengan Rp950.000 dikurangi Rp57.000 sama dengan Rp893.000. Jadi, besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan sebesar Rp893.000.